bangsa Yahudi ini, karena kan dia kan nggak percaya Yesus, sementara bangsa Ya, Yahudi yang tidak percaya Yesus binasa. Yang tolak Yesus itu binasa. Ketika Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24, dia berbicara kepada orang Yahudi. Yesus berkata, sebab jikalau kamu tidak percaya, kamu itu orang Yahudi. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi nggak ada orang Yahudi, mau dia Yahudi bla 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 segala macam, itu nggak ada. Percaya Yesus, selamat. Tolak Yesus, binasa karena dosa-dosanya. Oh. Jadi nggak ada istilah Yahudi, karena dia Yahudi dia akan dibenarkan, enggak. Kita baca dalam Roma 11 ayat 25-27. Dikatakan begini. Rasul Paulus berkata begini, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dengan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya, ini bukan pengertian bahwa orang Yahudi itu semua akan diselamatkan, enggak. Oh. Yang diselamatkan itu adalah orang Yahudi yang mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Sama seperti orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama, mereka kan percaya akan Mesias yang akan datang. Nah, ketika Yesus turun dalam kerajaan maut, ia membebaskan roh-roh yang di dalam penjara itu. Itulah umat Perjanjian Lama yang ikut bangkit ketika Yesus bangkit. Itulah kebangkitan yang pertama tadi. Jadi umat Perjanjian Lama beriman ke depan, kita beriman ke belakang. Keselamatan itu tetap di dalam Kristus. Jadi mau dia Yahudi kayak apa kayak segala macam kayak ya nggak peduli. Tapi percaya Yesus akan diampuni dosa-dosanya, tolak Yesus akan binasa karena dosanya. Ingat, kamu masuk neraka itu bukan karena tolak Yesus. Kamu masuk neraka itu karena dosa-dosamu sendiri. Tapi percaya Yesus, itu kamu mengambil penawar dosa. Percaya kepada, makanya Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi jangan ada yang bilang, kenapa Tuhanmu itu sok eksklusif lah, bla 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 bla. Itu nggak ada. Iman Kristen itu nggak ada begitu. Ya, Yesus itu Tuhan berikan sebagai solusi, obat, penawar. Kamu ikut Yesus, kamu diobati, kamu sembuh. Kamu tolak Yesus, kamu tetap sakit-sakitan. Itu artinya. Gitu ya. Ini atau bangsa Yahudi ini kan bangsa yang dipilih Tuhan. Iya. Bangsa Israel memang bangsa yang dipilih Tuhan, sebagaimana janjinya kepada Abraham. Israel itu kan nama baru dari Yakub yang adalah keturunan Ishak dan keturunan kedua dari Abraham. Makanya dikatakan Allah hanya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Allah semesta alam itu telah mengikat perjanjian kepada Abraham di dalam Kejadian 17 melalui tanda sunat di dalam Ishak dan juga di dalam Yakub dan Israel. Nah, maka keselamatan itu lahir dari tongkat Yehuda yang adalah salah satu dari 12 suku dari Israel sendiri. Jadi Israel akan menjadi berkat bagi dunia. Itu karena Yesus, bukan karena negara Israel. Israel yang sesungguhnya ya Yesus sendiri. Yesus sendirilah Israel itu. Karena kan janji Abraham, janji Allah kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat bagi dunia. Yesus adalah keturunan Abraham, dari Ishak, dari Yakub, dari Yehuda. Jadi Israel sejati itu bukan negara Israel sono. Israel sejati itu ya Kristus.
Makanya dikatakan kita diperhitungkan. Coba kita baca ya ayatnya ya. Oke, siap. Coba, ini kita baca ayatnya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi Yesus sendirilah Israel itu. Kristus sendirilah berkat itu. Yesus berkat itu, bukan yang lain. Ya, Galatia 3 ayat 29 saya baca. Dan jikalau kamu adalah milik Yesus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah kepada Abraham? Berkat keselamatan. Jadi jangan istimewakan negara Israel sono. Nggak. Yesuslah Israel yang sejati. Oh iya, terima kasih. Iya, ya. Jadi yang dimaksud siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, itu bukan negara Israel, tapi Yesus sendiri. Siapa yang mengutuk Yesus akan dikutuk. Siapa yang memberkati namanya yang kudus akan juga dikuduskan. Negara Israel sekarang itu udah bukan Israel yang dulu, Pak. Beda itu. Gitu, ya. Oke ya Kak, ya thank you. Oh bisa tanya satu lagi nih Kak. Ya silakan. Ini kan katanya nama Tuhan itu kan YHWH, kan di dalam itu Taurat itu jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu sembarangan, sebab Tuhan memandang orang yang namanya dengan sembarangan. Kan istilahnya itu kan Tuhan dengan nama sembarangan itu kan YHWH. Jika kita menyebutkan kita meminta kita berdoa dalam nama YHWH itu, apakah bisa Kak? Contohnya seperti ini, ya Tuhan, atau ya YHWH, terpujilah namamu, atau ya yang pentinglah dalam doa kita. Apakah itu bisa atau bagaimana Kak? Karena itu kan nama Tuhan yang benar-benar yang asli ya. Oke. Bentar ya, saya buka ayatnya. Gini, YHWH itu apa dulu? YHWH itu Pak, itu dari frasa Ibrani bunyinya Ehye Asher Ehye, yang artinya kurang lebih aku yang aku ada, yang aku ada. Itu bukan nama Tuhan. Ya. Itu adalah covenant name, nama perjanjian. Karena Tuhan gak punya nama. Lalu Elia, apa artinya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan? Ya, itu di dalam 10 hukum ya, di dalam dasar itu merujuk kepada nama kudusnya Allah itu Adonai. Makanya tetragramaton Yod He Vav He itu, ya, itu nggak pernah disebutkan dengan Yahweh lah apa, nggak pernah. Makanya semuanya Israel punya Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Padahal bahasa aslinya itu Adonai itu dari kata Tuhan huruf besar semua itu loh. Itu dari Yod He Vav He tadi, tetragramaton itu. Nah, bagaimana perjanjian baru memandang itu? Perjanjian baru Yesus menyebutnya sebagai Bapa. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat 24 Yesus berkata begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Jadi mintalah kepada Bapa Allah kita itu di dalam nama Yesus. Berdoalah kepada Bapa di dalam Yesus. Itu doa yang benar. Ya. Sama seperti Yesus sudah memberi teladan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa di dalam Yesus. Kenapa di dalam Yesus? Karena Yesuslah yang memerantarai kita di hadapan Bapa. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Penulis surat Ibrani berkata Yesus adalah imam besar kita. Jadi doa kita itu dikuduskan di dalam nama Yesus sehingga bisa sampai ke hadirat Allah Sang Bapa. Makanya Yesus itu imam besar. Imam Harun itu kan menjadi wakilnya umat Israel untuk bertemu dengan Allah di dalam bait suci, di Beit Hamikdas, di ruang Maha Kudus. Jadi Imam Harun itu menjadi wakil semua bangsa, menjadi wakil bangsa Israel untuk bisa bertemu Tuhan. Nah, Kristus adalah wakilnya kita, agar kita orang berdosa ini bisa bertemu dengan Sang Bapa. Makanya Yesus berkata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Itu cara berdoa yang benar. Gitu. Ya, jangan campur-campur. Jangan. Oke, siap. Gitu. Oke. Oke, boleh satu lagi Kak terakhir ini. Ya, silakan. Apa ya tadi ya? Nah, kita ini kan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sementara ini kan kita ini contohnya kita tiap hari berdoa, tiap hari ke gereja. Pasti kita kan sebagai manusia juga ini punya kelemahan dan keterbatasan. Pasti setiap hari kita berbuat salah, berbuat dosa. Apakah itu juga bisa nanti kita bisa mendapatkan jaminan yang dari Tuhan Yesus bahwa kita bisa mendapatkan hidup yang kekal nanti? Oke. Ya, saya mengerti. Kak, saya sudah jadi Kristen. Saya orang Kristen. Tapi kadangkala saya masih jatuh dalam dosa. Apakah saya diselamatkan? Gitu ya pertanyaannya ya? Iya, benar. Saya buat analogi begini, Pak. Kalau kita diselamatkan, Yesus berkata, roh penghibur yang keluar dari Bapa itu akan menginsafkan dunia akan dosa. Itulah Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus ini akan menyadarkan kita orang berdosa, dan Roh Kudus ini akan memberi kesaksian mengenai Kristus Tuhan yang mulia itu. Nah, saya udah percaya Yesus, saya sudah dibaptis, tapi kadang saya masih jatuh dalam dosa. Apakah saya diselamatkan? Apakah saya binasa atau bagaimana? Begini, respon orang percaya itu ada dua. Yang pertama, kalau kamu jatuh ke dalam dosa, apakah kamu seperti ayam atau seperti bebek? Kalau ayam jatuh ke dalam kolam, dia akan berusaha melompat keluar, hatinya tidak suka di dalam kolam itu. Kalau bebek jatuh ke kolam, itu akan berenang di kolam itu. Nah, kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, apakah hatinya pengen keluar dari dosa itu, atau malah seperti bebek, nyaman dengan dosa itu? Kalau kamu seperti bebek, kamu tidak pernah diselamatkan. Tapi kalau kamu seperti ayam, Tuhan melihat hatimu berjuang menjadi sempurna untuk keluar dari dosa itu, maka kamu akan diselamatkan. Tapi jangan, wah Elia bilang gitu, berarti aku sengaja berbuat dosa. Ya, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 15, dari buahnya kita mengenal mereka. Jadi, kalau kita masih tinggal di bumi ini, nggak ada kita itu akan terbebas dari dosa. Nggak. Kita pasti akan jatuh dalam dosa. Tetapi, bahkan Rasul Paulus pun begitu. Rasul Paulus berkata, dagingku menarik aku ke sini, rohku. Nah, artinya ketika Paulus bertobat pun, dia masih punya godaan-godaan dan lain-lain. Segala macam dalam dirinya. Ya, ketika Petrus misalnya ikut Yesus, masih disangkalnya Yesus 3 kali toh. Nah, lalu apakah tidak ada pengampunan? 1 Tesalonika 2 ayat 13 berkata, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Ia tidak mungkin menyangkal dirinya. Ya, lagi pula di dalam ini, bentar ya.
di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini juga dilihat dari respon kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, apakah kita minta ampun? Kalau kita minta ampun, artinya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dia menginsafkan kita akan dosa. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, tapi kita nggak minta ampun, berarti kamu menolak karya Roh Kudus. Jadi, periksa ke dalam diri masing-masing, renungkan. Ketika kamu jatuh dalam dosa, apakah kamu menikmati dosa itu dan meminta pengampunan dan berusaha keluar? Kalau kamu menikmatinya dan tidak mau mengaku dosamu kepada Allah, kamu tidak akan diampuni. Tapi kalau kamu mau datang kepada Allah meminta pengampunan, artinya Roh Kudus menginsafkan kamu dan kamu menerima anugerah itu, maka kamu akan diampuni. 1 Yohanes tadi. Gitu. Makanya dikatakan, makanya kan Rasul Paulus berkata apa? Pertandinganku telah selesai dengan baik. Aku telah menyelesaikan pertandinganku. Kenapa? Iman itu harus dijaga. Iman itu pertandingan, Pak. Pertandingan kita melawan daging ini. Jadi keselamatan itu bukan kamu dibaptis, udah selamat, bebas sebuah dosa. Enggak. Keselamatan itu dilihat di akhir. Kamu setia atau tidak? Kamu tulus atau tidak? Kalau kamu setia, di dalam pertobatan kita setiap hari, kita akan selamat. Tapi kalau kita nggak setia, malah meninggalkan Kristus, tidak ada keselamatan dari hal itu. Gitu. Oke Kak, ya terima kasih Kak untuk penjelasannya ini. Saya